Halo, perkenalkan, nama saya Gohartai, NPM 22240047, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya ingin mereview buku, yaitu Teori Pengembangan Organisasi. Materi yang saya bahas yaitu berbagai strategi intervensi. Pada umumnya, disadari oleh kalangan manajemen bahwa mengelola perubahan merupakan salah satu tugas terpenting manajemen karena perubahan yang dikelola dengan tepat akan berakibat pada keberhasilan organisasi melakukan paling sedikit dua hal sekaligus, yaitu meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi dalam mengembang misinya sekarang serta bersikap proaktif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan lingkungan yang bergerak dinamis dan diperkirakan akan lebih dinamis lagi di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, organisasi berpaling pada konsultan dan karena pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya mampu membantu klien membuat rencana perubahan dan program aksi yang tepat agar berhasil melakukan tugasnya. Seorang konsultan PO harus memahami hakikat perubahan yang diperlukan oleh organisasi kliennya, dan apabila akan melakukan berbagai bentuk dan strategi intervensi tertentu, ia harus mengetahui betul akibat pelaksanaan strategi tersebut. Masuk pada proses pengembangan organisasi, yaitu titik tolak untuk mulai menyelenggarakan suatu program perubahan adalah memahami apa yang dimaksud dengan strategi perubahan total. Dengan perkataan lain, perlu pengenalan yang tepat tentang proses pengembangan organisasi sebagai instrumen yang handal dalam memikirkan, merencanakan, dan mewujudkan perubahan. Secara konseptual, strategi perubahan menyeluruh dengan pengertian bahwa organisasi menggunakan jasa konsultan PO meliputi 4 hal pokok, yaitu pertama, proses konsultasi, dalam mana konsultan yang jasa-jasanya digunakan memegang teguh dan prinsip dalam melakukan kiatnya, yaitu cara bekerja yang efisien dan semangat kerja yang tinggi. Konsultan yang diberikan oleh organisasi diharapkan mampu memainkan perannya dengan tingkat keterampilan atau kemahiran yang tinggi karena ia akan terlibat dalam membantu klien mengenali berbagai proses di mana berbagai kelompok dalam organisasi bergerak. Kesemuanya dikaitkan dengan peningkatan kemampuan klien untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan jalan keluarnya. Namun, kemahiran yang dimaksud harus digunakan dengan pendekatan tailor-made, di mana bukan pendekatan konveksi atau dengan menggunakan kunci wasiat seolah-olah satu strategi tertentu cocok digunakan untuk memecahkan semua permasalahan yang dihadapi oleh berbagai organisasi. Contohnya, seorang konsultan yang mempunyai harga diri yang tinggi secara profesional, ia akan mempertaruhkan reputasinya dengan pendekatan konveksi atau kunci wasiat tadi, melainkan menggunakan pendekatan spesifik yang hanya cocok bagi organisasi tertentu. Penekanan ini sangat penting karena seperti diketahui setiap organisasi bersifat khas. Kemahiran yang dimaksud sudah harus terlihat pada waktu konsultan melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahannya menjadi informasi, dan pada waktu melakukan diagnosis. Di sini diagnosis yang dilakukan oleh konsultan harus menunjukkan ada tindaknya kesenjangan kinerja dalam diri organisasi. Artinya, tidaknya perbedaan antara kondisi di mana organisasi klien berada sekarang dengan kondisi ideal yang didambakan. Contoh, seandainya tidak ada kesenjangan yang dimaksud, konsultan tetap dapat memberikan kontribusinya karena organisasi yang paling berhasil sekalipun masih dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensinya. Lagi pula, setiap organisasi dituntut untuk secara berkelanjut siap mengambil langkah-langkah yang memungkinkannya, semakin tanggap terhadap berbagai perubahan pada lingkungannya. Apabila melalui diagnosis yang dilakukan ditemukan kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi ideal, konsultan diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan mampu pula menyarankan penggunaan strategi intervensi tertentu yang dianggap paling tepat. Yang kedua, yaitu pengenalan dan penggunaan strategi PO. Telah berulang kali disinggung di muka bahwa kegiatan PO harus berdasarkan pada pendekatan yang tailor-made. Pernyataan tersebut berarti bahwa tergantung pada jenis permasalahan yang dihadapi oleh klien. Strategi yang digunakan
dapat menyangkut struktur organisasi, dapat bersifat teknikal, dan mungkin pula bersifat keperilakuan. 3 jenis dan bentuk strategi ini akan dibahas berinci. Kemudian yang ketiga, melakukan suatu bentuk intervensi tertentu. Artinya, konsultan melibatkan diri pada proses perubahan bagi organisasi lainnya dengan mengusulkan kepada klien penggunaan teknik tertentu, baik dalam rangka menghilangkan atau mengurangi cenderungan para anggota organisasi, menolak perubahan dengan berbagai alasan dan argumentasi, maupun dalam upaya menjamin bahwa perubahan yang didasarkan benar-benar mencapai sasaran dalam arti peningkatan kinerja organisasi, menyikapi tantangan sekarang, dan memberikan respon yang tepat kepada tuntutan lingkungan. Yang keempat, keadaan yang didambakan. Di sini keadaan yang dimaksud adalah telah dimaklumi bahwa kegiatan PO diselenggarakan karena dirasakan adalah adanya tidak keseimbangan dalam kehidupan organisasi antara kondisi sekarang dan kondisi ideal yang didambakan. Berarti bahwa kegiatan PO yang berhasil adalah kegiatan yang mampu menghilangkan kondisi ketidakseimbangan tersebut. Pada mulanya, dengan bantuan konsultan, tapi akan terlihat pada kemampuan manajemen dan para anggota organisasi untuk mengambil langkah-langkah dalam penggunaan teknik-teknik tertentu tanpa kehadiran seorang konsultan dan dua. Di sini juga ada 3 pendekatan dasar, yaitu permasalahan apapun yang dihadapi oleh suatu organisasi. Jalan keluarnya biasanya dapat ditemukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi lebih dari satu pendekatan dasar yang diketahui dalam teori PO, yaitu yang bersifat struktural, teknikal, dan perilaku, atau pendekatan yang berfokus pada unsur manusia dalam organisasi. Yang pertama yaitu intervensi struktural. Di sini intervensi struktural yaitu kecenderungan yang jelas terlihat dewasa ini dan yang diperkirakan akan terus berlanjut di masa yang akan datang, ialah bahwa organisasi yang diinginkan adalah yang makin bersifat organik dan egalitarian. Berarti pandangan yang pernah dominan yang menganggap bahwa organisasi yang piramidal dan hierarkis adalah baik tampaknya semakin ditinggalkan karena organisasi yang organik akan egalitarian. Berdefinisi adalah organisasi yang semakin datar. Jika suatu organisasi yang menyelenggarakan kegiatan PO menggunakan strategi perubahan struktural, biasanya terdapat 3 hasil yang diharapkan akan dipetik, yaitu restrukturisasi, kadang-kadang dikenal dengan istilah reorganisasi sistem, kekebalan yang baru, dan perubahan pada kultur organisasi. Untuk memperoleh 3 jenis manfaat tersebut, terdapat 3 alasan mengapa manajemen mau mengubah struktur organisasi yang dipimpinnya. Alasan pertama adalah alasan yang bersifat ekonomi, dalam arti bahwa jika struktur organisasi makin dasar, rentang kendali makin melebar, yang berarti bahwa jumlah bawahan yang dapat diawasi oleh seorang atasan makin banyak, yang pada gilirannya mengurangi beban biaya administratif yang harus dipikul karena jumlah manajer yang harus digaji semakin berkurang. Alasan kedua yaitu dengan mengurangi tingkat hierarki kewenangan dalam organisasi, proses komunikasi perlunya berjalan lebih lancar. Alasan ketiga yaitu bahwa dengan rentang kendali yang melebar, biasanya kelompok-kelompok kerja memiliki otonomi yang lebih besar karena tidak mungkin lagi seorang manajer secara langsung mengendalikan semua bawahannya. Akan tetapi, ada manfaat lain yang lebih penting daripada anggota kelompok, yaitu mereka dapat menampilkan kematangan jiwanya, dalam arti mereka dapat berupaya menampilkan kinerja yang memuaskan tanpa diawasi sekalipun. Mereka menggunakan daya kreativitas dan inovasinya semaksimal mungkin, dan mereka mampu memprakarsai usaha-usaha tertentu yang pada gilirannya membuat organisasi semakin efektif dan proaktif. Di kalangan para agen pengubah,
Pemuka umum diakui bahwa memiliki kegiatan PO berdasarkan desentralisasi dalam pengambilan keputusan dipandang sebagai suatu bentuk intervensi yang baik untuk digunakan. Mereka mengatakan bahwa dengan mendorong kewenangan ke bawah, ekualisasi dalam keputusan dapat diwujudkan. Dalam praktek, penggunaan intervensi tersebut memungkinkan para anggota organisasi yang paling berkepentingan dalam penyelesaian suatu masalah dan paling mengetahui hakikat masalah tersebut diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Manfaat lain dari desentralisasi pengambilan keputusan ialah pemberian kesempatan kepada para anggota organisasi yang terlibat dalam kegiatan teknikal operasional sekalipun untuk mengendalikan pekerjaan mereka. Berarti pengurangan kegiatan pengawasan dari pihak penyelia atau manajer sangat menarik untuk memperhatikan bahwa berkat kemajuan di bidang teknologi informasi, khususnya dengan kehadiran komputer, terutama PC dan netbook, telah mengubah secara drastis pola pengambilan keputusan, dalam arti bahwa karena dia menggunakan teknologi canggih, para manajer tingkat terendah termasuk penyelia dan para petugas pelaksana kegiatan organisasi sudah dimungkinkan untuk memproses sendiri informasi yang diperlukan mendukung upaya pengambilan keputusan dan tidak perlu lagi bergantung pada spesialis sistem informasi manajemen yang melakukan pengelolaan informasi secara tepat. Perkembangan demikian sudah pasti terpengaruh pada struktur organisasi. Telah ditemukan bahwa dalam melakukan intervensi yang sifatnya struktural, yang biasanya tercipta adalah organisasi yang bersifat organik. Artinya, yang ingin diciptakan adalah organisasi yang tidak bersifat birokratif, karena organisasi dituntut mampu memberikan respon yang cepat dan segera terhadap berbagai perubahan, disertai berbagai tuntutan yang terjadi di lingkungan internal organisasi tersebut. Mungkin saja struktur yang bergerak dipandang perlu dalam rangka meningkatkan efisiensi, karena memang setiap perubahan membawa konsekuensi timbulnya biaya yang harus dipikul. Dalam hal demikian pun, konsultan PO biasanya menyerahkan dibentuknya satuan kerja yang bersifat organik agar organisasi klien bersifat lebih fleksibel. Yang berikut yaitu introduksi sistem imbalan baru. Para konsultan PO biasanya menganut pandangan bahwa perilaku seorang merupakan fungsi dari konsekuensi perilaku tersebut. Misalnya, di masa lalu banyak organisasi yang memberikan imbalan kepada pekerja di bidang produksi semata-mata berdasarkan jumlah jam pekerja tersebut bertugas tanpa dikaitkan dengan tingkat produktivitas. Inilah materi yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih.